Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembahasan materi matematika untuk SMP atau Madrasah Tsanawiyah kelas 7, yaitu pada bab 2 himpunan yang akan membahas tentang kardinalitas himpunan, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Ya, kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA kalau himpunan tersebut yang diketahui adalah himpunan A. Untuk lebih memahami kardinalitas himpunan, mari kita latihan di kegiatan Ayo Kita Menalar yang ada pada buku paket halaman 131. Kita akan membaca soal yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah jika himpunan M sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X adalah bilangan bulat positif. Tentukan kardinalitas himpunan M. Berarti himpunan M ini kita harus daftarkan dulu anggotanya. Apa saja anggota dari himpunan M yang merupakan himpunan bulat positif yang kurang dari 10. Himpunan bilangan bulat positif itu sama dengan himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena kurang dari 10. Sekarang ke himpunan yang kedua. Himpunan N adalah himpunan Y sedemikian hingga Y lebih besar sama dengan -7 dan Y adalah bilangan bulat negatif. Kita daftarkan anggota Y atau kita tulis anggota Y yang lebih besar dari -7. Y adalah himpunan bilangan -6 karena lebih dari -7, -5, -4, -3, dan -2 dan -1 karena diketahui yaitu bilangan bulat yang negatif. Yang ditanyakan adalah kardinalitas dari himpunan M. Artinya banyaknya anggota ada berapa di himpunan M. Kita tahu bahwa ini dari 1 sampai 9, berarti banyaknya anggota ada 9. Sekarang yang kedua, berapakah kardinalitas atau banyak anggota dari himpunan N? Kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak anggotanya ada 6. Sekarang ke soal nomor 2. Perhatikan diagram pen berikut. Kita perhatikan, ditanyakan A, tentukan kardinalitas himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Berarti yang ditanyakan di sini yang 2A, NS. Banyaknya anggota S. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti NS itu ada 9. Yang kedua yang ditanyakan adalah NA. NA sama dengan, kita hitung juga, banyaknya anggota A ada 2. Selanjutnya NB. NB itu ada berapa buah? Kita hitung juga, di B itu ada 5 ya. Kita tulis 5. Pertanyaan yang nomor 2B, mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dari himpunan A? Berarti kita jawab karena himpunan B memuat himpunan
himpunan A, atau himpunan A terdapat di dalam himpunan B. Sekarang yang C, mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan himpunan B? Ini serupa dengan jawaban pada poin B, karena himpunan S memuat himpunan B atau himpunan A, atau sebaliknya kita jawab karena himpunan A atau himpunan B berada pada himpunan S. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan kardinalitas himpunan. Ya, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu tentang himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, dan notasinya adalah A himpunan bagian dari B, atau bisa kita baca juga A subset dari B. Kita perhatikan dulu contoh untuk memahami apa dan bagaimana himpunan bagian itu. Di sini diketahui S sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 10, A himpunan bilangan asli kurang dari 8, B himpunan bilangan prima kurang dari 10, C himpunan bilangan ganjil lebih dari 7 kurang dari 10. Untuk menjawab pertanyaan di sini, kita harus mendata dulu atau menyebutkan dulu apa anggota himpunan yang diketahui. Anggota himpunan yang diketahui di sini kita harus tuliskan dulu. Misalnya di sini S sama dengan kita sebutkan dulu bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, 2, 3 kurang dari 10, berarti ini kita sebutkan sampai 9, 7, 8, dan 9. Sekarang yang kedua yang kedua adalah himpunan asli, bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai kurang dari 8, berarti sampai 7, 5, 6, dan 7. Sekarang yang ketiga, himpunan B, bilangan prima. Kalian sudah paham kan? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor atau 2 pembagi, 2, 3, 5, yang kurang dari 10, 2, 3, 5, dan 7. Sekarang C adalah himpunan bilangan ganjil, lebih dari 7 kurang dari 10. Ganjil itu tidak habis dibagi 2, yang lebih dari 7 yaitu 9. 9 saja ya, karena kurang dari 10. Ya, kita tulis bilangan ganjil yang kurang dari 10 lebih dari 7 yaitu 9. Nah, data ini kita pakai untuk menjawab pertanyaan pada di bawah ini, pada pertanyaan di bawah ini. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S? Berarti kita lihat apakah anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S juga. Kita lihat di sini A ada di dalam himpunan S, berarti himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Ya, jawabannya. Ya, alasannya tadi karena himpunan A berada pada himpunan S.
Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari S? Apakah B ini merupakan bagian dari S? Iya juga, sebab himpunan B dimuat anggotanya ada pada himpunan S. Pertanyaan yang C, apakah himpunan C nih 9 ini merupakan bagian dari himpunan S? Iya juga, sebab setiap anggota C berada pada himpunan anggota S. Kita jawab ya juga. Yang D, apakah himpunan B yang ini merupakan bagian dari A? Iya, B itu himpunan B berada pada himpunan A. Iya, karena setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A juga. Pertanyaan yang E, apakah himpunan C yang 9 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Tidak, sebab himpunan C anggotanya tidak ada pada himpunan A. Berarti kita tulis di sini adalah tidak. Mudah-mudahan kalian paham apa yang dimaksud dengan himpunan bagian. Ya, materinya kita lanjutkan dengan kegiatan ayo kita berlatih 2.4 pada buku paket. Yang nomor 1, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Kita jawab ini dengan benar atau salah dengan pemahaman yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Yang nomor A di sini, apakah himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari -1, 0, 1, 2, 3? Kita lihat himpunan ini anggotanya ada pada himpunan yang kedua, maka ini adalah benar bahwa himpunan 1, 2, 3 bagian dari himpunan -1, 0, 1, 2, dan 3. Apakah himpunan -1,1 merupakan subset atau himpunan bagian dari 0, 1, 2, dan 3? Karena -1 anggota di sini tidak merupakan anggota pada himpunan yang kedua, maka ini bukan subset atau bukan himpunan bagian. Maka pernyataan ini adalah salah ya, atau kita tulis benar dan salah karena suruhannya benar dan salah. Kita tulis saja benar, yang ini adalah salah. Apakah himpunan kosong himpunan bagian dari himpunan A, B, C, D? Betul, karena himpunan kosong itu merupakan bagian dari seluruh himpunan, dari himpunan apapun. Apakah A himpunan bagian dari himpunan A, B? Si A di sini bukan himpunan, jadi ini pernyataannya salah. Bagaimana kalau betulnya A itu bukan himpunan bagian, karena A ini bukan anggota himpunan, tapi A itu merupakan elemen dari himpunan A dan B. Jadi kalau himpunan bagian seperti yang pernyataan nomor 1A dan nomor 1C, jadi ada tanda himpunannya atau tanda kurung kurawalnya. Apakah himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3? Betul.
Apakah himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan kosong? Iya, betul. Kita lanjutkan ke nomor 2. Diberikan himpunan-himpunan P sama dengan himpunan X, di mana X bilangan asli. Antara, ini bisa kita sebut antara X antara 0 dan 10. Maka kita tulis P sama dengan asli antara 0 dan 10, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Q adalah bilangan asli antara 0 dan 6. Berarti antara 0 dan 6 adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah anggota himpunan Q. Sekarang anggota himpunan R. Anggota himpunan R adalah bilangan prima antara 0 dan 6. Antara 0 dan 6 bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Ya. Kita sebutkan dulu anggota-anggota himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ini ke dalam mendaftar anggotanya. Sekarang kita jawab, periksa apakah P himpunan bagian dari Q. Apakah setiap anggota P itu berada pada anggota himpunan Q? Ternyata tidak, ini terbalik ya. Berarti apakah tidak, P itu tidak merupakan himpunan bagian dari Q. Sekarang kalau apakah Q merupakan himpunan bagian dari P? Ini ditulis dengan huruf kapital, ini merupakan nama dari himpunan. Ini ya. Apakah Q? Karena setiap anggota Q merupakan anggota himpunan P. Apakah himpunan Q merupakan himpunan bagian dari R? Terbalik juga, ini tidak. Tetapi kalau R merupakan himpunan bagian dari Q. Pertanyaan yang 2E, apakah R yang ini merupakan bagian dari P? Iya, sebab anggota R merupakan anggota P juga. Iya. Dan ini P merupakan bagian dari R, ini adalah tidak. Kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunannya dilambangkan dengan NPA. Untuk menguasai dan memahami tentang himpunan kuasa, ayo kita berlatih 2.5 ini pada buku paket halaman 144. Supaya kita menguasai, kita kerjakan dulu nomor 1. Tentukan himpunan bagian dari A sama dengan himpunan A, B, C. Maka himpunan yang mungkin dari nomor 1 ini adalah himpunan kosong adalah bagian dari himpunan A, B, C. Himpunan A merupakan bagian, B merupakan bagian, C juga merupakan bagian. Ini adalah himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota, dan ini ada 3 buah himpunan bagian dari A, B, C yang mempunyai 1 anggota, dan ada 3 buah 1, 2, 3 buah himpunan bagian dari ABC yang memiliki 2 anggota, dan ada 1 himpunan bagian dari himpunan ABC yang memiliki 3 anggota. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Nomor 2, tentukan semua himpunan bagian dari M, di mana M sama dengan himpunan X, X dari 2 sampai 6. Ini adalah semua himpunan bagiannya dari M yang beranggotakan sebanyak 5 buah, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Ini kalau kita tulis semuanya jumlahnya itu ada 32. Untuk yang nomor 3, tentukan himpunan kuasa dari himpunan berikut. Nah, himpunan A ini adalah himpunan bagiannya. Mana himpunan kuasanya? Himpunan kuasa merupakan himpunan dari himpunan bagian. Berarti tinggal kita menulis tanda himpunannya. Himpunan kuasa adalah himpunan dari himpunan bagian. Ini ada sejumlah 16 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Di sini ini adalah merupakan himpunan dari himpunan bagian. Itu yang dimaksud dengan himpunan kuasa. Nomor 3B, tentukan himpunan kuasa dari himpunan berikut. B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini telah Ibu buatkan semua himpunan bagian dari himpunan B yang berjumlah 32. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan himpunan kuasa. Jadi kita tinggal menuliskan atau menambahkan tanda himpunan di sini. Tanda himpunan dari himpunan bagian karena tentukan himpunan kuasa. Definisi dari himpunan kuasa adalah himpunan dari semua himpunan bagian. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 3B. Sekarang ke nomor 4, tentukan semua himpunan bagian dari K sama dengan P, Q, R, S, dan T yang memiliki 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Pola bilangan yang kita gunakan, kita akan menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal, di mana ini ada angka 1 untuk banyaknya himpunan kosong. Kalau himpunan kosong, maka banyaknya himpunan bagiannya ada 1. Kita tulis lagi 1, ini untuk anggota himpunan 1 buah, di mana ada 1 buah yang kosong, himpunan kosong, dan ada 1 buah yang himpunan bagian yang beranggotakan 1. Sedangkan di sini anggota dari K itu ada 5, maka kita pilih ini adalah pola untuk himpunan bagian yang mempunyai 5 anggota. Pertanyaannya di sini adalah sebutkan semua himpunan bagian dari K yang mempunyai 2 anggota. Berarti kalau 2 anggota, di sini kan ada 5. Di sini ada 5. Ini untuk 0 anggota. Di sini yang 1 buah itu untuk yang 0 anggota. Ini untuk yang 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 dan 5 anggota. Pola bilangan pada segitiga Pascal yang ini yang akan kita gunakan untuk himpunan yang mempunyai 5 anggota. Sekarang pertanyaannya adalah sebutkan semua himpunan bagian dari K yang beranggotakan 2. Berarti harus ada 10 buah. Pada K yang beranggotakan 3, berarti yang 3 itu harus ada 10 buah. Yang 4 anggota berarti harus ada 4 buah. Yang beranggotakan 4 berarti harus ada 5 buah. Maka di sini sudah Ibu tulis terdapat 10 buah yang mempunyai 2 anggota, yaitu PQ, PR, PS, PT, QR, QS, QT. Ini semuanya 2 anggota dari K ya, himpunan bagian dari K yang mempunyai 2 anggota. Sekarang ke B, terdapat 10 buah yang mempunyai 3 anggota. Nih anggotanya PQR, PQS, ini semuanya adalah 3 anggota yang kalau kita jumlahkan ada 10. Sekarang yang beranggotakan 4 buah, berarti ada berapa? Ada 5. Kita sebutkan yang 5 itu ini semuanya 4 anggota, PQRS1, PQRT, PQST, PRST, QRST. Ini semuanya ada 5.
Ya, kita lanjutkan dengan nomor 5. Tentukan semua himpunan bagian dari Y sama dengan himpunan bilangan prima lebih dari 6 dan kurang 25. Di sini kita akan menuliskan dulu himpunan dari Y-nya, yaitu 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Ini adalah segitiga Pascal. Seperti pada soal yang nomor 4, kita gunakan pola pada segitiga Pascal untuk menentukan himpunan bagian yang memiliki 2, 3, atau 4 anggota. Kebetulan di sini anggota Y itu ada 6 buah, maka kita lihat di sini anggota yang mempunyai 0 ini mempunyai anggota 1, untuk himpunan bagiannya ini 2, 3, 4, 5, dan 6 buah anggota himpunan. Yang nomor 5A, sebutkan himpunan bagian dari Y yang memiliki 2 anggota. Karena di sini harus tentukan semua, berarti kita sebutkan ini anggotanya. Sekarang untuk yang nomor 5B. Nomor 5B yang mempunyai 3 anggota 0, 1, 2, 3, berarti harus ada 20 buah. Ini adalah anggota himpunan bagian dari Y yang mempunyai anggota sebanyak 3 buah, yaitu ada 20 buah. Di sini adalah yang anggota himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Silahkan kalian pelajari berulang kali supaya kalian paham dan kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.